Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, video ini mungkin hanya video bukan iseng ya, yang ngobrol-ngobrol aja sih, karena sebenarnya saya speechless, nervous juga sih gitu, karena saya belum pernah bikin video kayak gini, tapi penasaran juga gimana ya rasanya. Jadi karena bebas juga mau ngapain aja gitu ya. Lagian yang nonton juga nggak tahu siapa dan akan sebanyak apa. Waduh, pede banget ya. Jadi ini video santai saja lah, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kan. Oke, di sini saya karena lagi pakai seragam kerjaan saya dan sedang hari libur, saya hanya akan sharing-sharing aja tentang pekerjaan saya sebagai pendamping sosial PKH. Oke? Sebelumnya pertama-tama perkenalan dulu kali, ya. Nama saya Widya Novianti, saya pendamping sosial PKH. Ya, saya sebagai pendamping sosial baru menginjak 1 tahun lebih ya, hampir 2 tahun lah. Jadi saya masuk ke PKH itu pas banget pada saat masa pandemi COVID-19. Nah, harusnya di awal-awal saya masuk PKH itu saya ada pembekalan dulu gitu ya, ada diklat secara langsung gitu, kayak bimbingan teknis. Tapi karena masa pandemi, pada akhirnya terkendala, semuanya tercancel. Kalaupun ada diklat, itu pun secara daring. Ya teman-teman pasti tahu sendiri ya, pelaksanaan diklat atau rapat gitu ya diselenggarakan secara langsung atau secara virtual. Beda banget kan rasanya gitu. Jadi kalau melalui daring itu konsentrasi mudah buyar, apalagi kalau di rumah kan jadinya kecampur-campur sama berbagai aktivitas di rumah. Meskipun misalkan sengaja nih mengosongkan waktu gitu ya untuk pelaksanaan diklat, ya tetap aja gitu gatel gitu buat berkegiatan di rumah juga gitu ya, ngurus suami, ngurus anak misalkannya kayak gitu. Oke, di sini saya akan berbagi tentang suka duka gitu ya, begitupun PKH itu apa. Mungkin ada beberapa orang atau masih yang belum tahu gitu tentang apa itu PKH. Iya. Jadi pertama-tama saya kasih penjelasan dulu kenapa saya mau masuk PKH ya. Jadi saya kenapa mau masuk PKH, karena saya pikir di PKH itu pasti mempunyai tantangan tersendiri gitu ya, dimana harus bisa berbaur kepada masyarakat secara langsung gitu, harus lebih peka gitu terhadap keadaan masyarakat. Terus kita juga kan di kerjaan gak hanya kerja depan laptop atau misalkan kerja ngetak-ngetik gitu ya atau mendata, tapi kan yang paling utama adalah kemampuan komunikasi gitu. Itu yang paling utama. Bagaimana cara memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam program PKH gitu ya. Terus memberikan edukasi juga gitu supaya mereka itu tidak selalu bergantung terhadap PKH gitu ya. Pokoknya cara hidup mandiri dan lain sebagainya. Begitupun pada saat pencairan bantuan sosial, masyarakat kan tidak semua paham gitu tata cara pengambilan bantuan sosial tersebut. Nah, itu kan perlu kemampuan komunikasi yang baik, yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Begitupun perilaku kita tentu akan dinilai betul-betul sama masyarakat, dimana kalau misalkan penyampaian kita mudah dimengerti dan kitanya juga menerapkan sopan santun gitu ya, tentu masyarakat akan lebih percaya gitu, terus mau nurut gitu ya sama apa yang disampaikan oleh pendamping gitu. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan perilaku kita tidak nyaman buat mereka, itu pasti masyarakat juga males gitu kan. Oke, jadi
Kembali lagi, alasan utama saya adalah saya ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih menantang gitu ya, menambah pengalaman baru gitu, karena kan sebelumnya kerjaan saya itu ya kantoran gitu, bertemu dengan orang-orang tertentu gitu. Kalau di PKH ini kan bertemu dengan masyarakat yang dimana masyarakatnya yang kurang mampu. Nah itu aduh gitu, jadi bisa melihat kondisi masyarakat yang sebenarnya kayak gimana. Terus hati saya mudah tersentuh gitu kalau misalkan sedang ada pertemuan dengan para anggota PKH ya, para peserta PKH maksud saya gitu. Nah, mudah-mudahan ini juga saya masih dalam proses belajar dan akan terus belajar gitu ya, karena ya nggak mudah juga gitu ya, nggak mudah juga untuk memahami karakteristik masyarakat itu. Oke, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan sedikit tentang PKH, yang mana mungkin sebagian besar masih belum tahu PKH itu apa. Jadi PKH ini merupakan salah satu program bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Ya, jadi bantuan sosial ini ada beberapa macam, salah satunya PKH, yang lain-lainnya adalah seperti bantuan sembako, bantuan beras, atau misalkan bantuan yang khusus pandemi kan ada bantuan baru yang besarannya 300.000 ya. Itu namanya bantuan sosial tunai atau BST gitu ya. Nah, PKH ini terprogram dari sejak tahun 2000 berapa ya? Saya lupa ya. Saya takut salah ya. Teman-teman bisa cari sendiri di Kementerian Sosial. Mohon maaf, bukan karena saya kurang loyalitas sama PKH ya, tapi yang penting saya kerjanya maksimal dong. Oke. Nah, jadi program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu dan tentu sudah terdaftar di data kemiskinan ya. Nah, untuk bantuan PKH ini tidak semerta-merta langsung nih ke masyarakat yang tidak mampu gitu, tapi ada kategorinya untuk PKH ini. Kategorinya adalah di mana keluarga yang memiliki tanggungan anak yang sekolah gitu ya, SD, SMP, SMA, ibu hamil, anak balita gitu ya, terus anggota keluarga yang mengalami disabilitas berat, dan lansia usia 70 tahun ke atas. Nah, kalau misalkan tidak ada salah satu di antara itu yang tadi, itu tidak akan mendapatkan bantuan PKH. Jadi ada bantuan-bantuan lain lah gitu ya, bukan karena gak mau gitu ya. Nah, di setiap komponen tadi atau kategori tadi itu memiliki besaran yang berbeda-beda. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat secara detailnya itu di website atau di Instagramnya Kementerian Sosial. Itu ada besaran-besaran yang didapatkan oleh setiap kategori. Dan itu berbeda-beda ya. SD, SMP, SMA juga berbeda-beda besarannya. Dan itu pemberian bantuannya diberikan sebanyak 1 tahun 4 kali. Jadi dibagi 4 tahap. Ya, kalau dalam 1 tahun itu dibagikan di bulan Januari untuk tahun ini ya, bulan Januari, bulan April, bulan Juli, bulan Januari, April, saya lupa lagi. April, Agustus ya, Agustus bukan Juli, Agustus, dan juga bulan Oktober gitu. Jadi 4 kali pencairan gitu. Nah, jadi kenapa banyak yang mengatakan bahwa kenapa sih PKH ini pemberian bantuannya beda-beda tiap orang gitu. Ya iyalah, karena tiap keluarga kan tanggungannya berbeda-beda. Gak semua keluarga misalkan punya anak SD yang sama rata gitu, kelas 2 SD dan SMP misalkan, kan enggak, kan macam-macam. Ada yang cuman dalam keluarganya ibu hamil aja, atau ada yang lansia aja begitu ya. Nah, terus bantuan sosial PKH ini tidak diberikan secara cuma-cuma gitu ya, dikasih ya udah gitu. Tapi ini bantuannya bersyarat. Maksudnya bersyarat adalah masyarakat dituntut untuk bisa menaikkan taraf hidupnya atau kualitas hidupnya. Salah satunya dalam segi ekonomi.
Nah, dengan adanya bantuan diharapkan masyarakat ada kemampuan untuk membuat usaha gitu ya, untuk misalkan berjualan, bertani gitu ya, sehingga dalam hal mengurusi anak atau misalkan sedang hamil itu sudah terhandle sama PKH ini. Jadi dalam hal mata pencaharian itu gak bakal keganggu gitu ya, jadi bisa dibikin usaha lebih maju gitu. Kalau misalkan usahanya udah lebih maju, udah berkembang gitu, udah mempunyai penghasilan yang cukup, nah itu baru si peserta PKH bisa mengundurkan diri atau keluar dari kepesertaan PKH gitu ya. Nah, apakah setiap tahun itu ada pengurangan? Tentu ada, tapi belum banyak. Nah, ini masih PR besar buat pendamping sosial ya. Di mana pendamping sosial ini harus terus memberikan motivasi, memberikan dorongan sehingga masyarakat bisa mandiri gitu, bisa lebih sejahtera gitu ya. Atau misalkan yang punya usaha diajukan untuk UMKM misalkan, sehingga dapat bantuan UMKM dari pemerintah begitu ya. Terus yang selanjutnya adalah tadi tidak hanya ekonomi, masyarakat juga diberikan edukasi oleh pendamping gitu ya, dimana untuk masyarakat yang kurang mampu ini kan dalam hal segi segi edukasi tentang bagaimana cara mendidik anak dalam kesehatan, dalam lingkungan sosial itu masih rendah gitu ya kesadarannya gitu, masih mengandalkan ya udah gitu kan, pasrah kumaha behnawe gitu ya kalau kata Sunda gitu, gimana keadaan yang ada aja tapi tidak ada usaha yang lebih. Nah, di sini pendamping PKH memberikan edukasi, memberikan penyuluhan kepada masyarakat seperti bagaimana cara mengelola uang dengan baik, bagaimana cara mendidik anak dengan baik gitu. Bagaimana cara menjaga kesehatan bagi ibu hamil, karena kan kebanyakan nggak tahu nih misalkan makanan yang harus dikonsumsi atau enggak, vitamin apa yang harus dikonsumsi gitu ya. Atau misalkan pada saat bayinya sudah lahir kan banyak yang belum tahu secara jelas gitu ya cara merawat dan mendidik itu seperti apa gitu, karena kebanyakan kan ngikut-ngikut aja gitu ya masukan dari keluarga atau dari orang tuanya misalkan ya. Nah, sama pendamping juga dikasih pengarahan sehingga mereka lebih siap untuk menghadapi kehidupan di dalam keluarga gitu ya, dan mengurangi kecenderungan atau kemungkinan anak putus sekolah gitu ya, karena kebanyakan masyarakat yang kurang mampu gitu ya itu karena tidak sanggup menyekolahkan anaknya dan anaknya juga tidak ada motivasi untuk belajar, jadi memutuskan untuk berhenti sekolah dan bekerja gitu ya. Itu kan kasihan sekali. Nah, di sini pendamping sangat memperhatikan dalam hal ini, mendorong supaya anak-anak itu terus semangat untuk menyelesaikan sekolah. Bahkan kalau misalkan anak-anak tidak melanjutkan sekolah, itu bantuan PKH-nya bisa saja di stop begitu ya. Nah, itu seputar bantuan PKH. Nah, di sini saya akan membahas atau ngobrol-ngobrol tentang seputar obrolan dari masyarakat tentang PKH. Apa aja ya? Lebih bagusnya sih ada question box atau misalkan saya kasih survei dulu di Instagram mungkin ya, tapi ya nggak apa-apa lah, ini mah yang terdengar secara umum aja ya di lingkungan masyarakat ya. Yang pertama adalah mungkin orang-orang banyak yang mengatakan bahwa ini yang dapat bantuan PKH kok kebanyakan nggak tepat sasaran ya gitu, atau masih kelihatan aja nih orang yang udah punya tapi masih dapat bantuan PKH, nggak mau ngundurin diri lagi gitu ya. Nah, terkait permasalahan itu gitu ya, itu juga bukan kehendak atau bukan keinginan dari pendamping PKH. Nah, jadi itu biasanya adalah terkait data yang sudah ada dari pusat gitu ya. Data dari pusat itu kan turun nih ke pendamping, oleh pendamping diverifikasi.
Nah, sedangkan di lapangan kan ya tahu sendiri gitu ya keadaannya seperti apa gitu ya. Kadang pendamping juga tidak tahu nih satu persatu masyarakat di dampingannya seperti apa gitu ya. Terus lagi kan ketika masyarakat sudah tahu nih, wah ini sudah jadi anggota PKH nih gitu. Ketika sama pendamping dikatakan ibu ini sudah mampu, ibu harus mengundurkan diri, itu tidak semudah yang dibayangkan gitu. Karena untuk mencapai apa ya namanya kalau di PKH itu graduasi mandiri ya, masyarakat supaya keluar gitu dari peserta PKH itu tuh harus ada kesediaan dari si peserta PKH-nya. Begitu, ini masih jadi PR sih. Kalau kalau saya pendamping sih dalam menanggapi hal ini ya ketika ada yang menanyakan ini kok yang mampu kelihatannya masih dipertahankan di PKH, siapa dulu nih yang mana, saya tentu pasti akan cek ke lapangan. Kalau misalkan memang iya dilihat dari situasi ekonominya sudah membaik, usahanya juga bagus, saya akan komunikasi dengan aparatur desa setempat, RT RW. Kalau sudah setuju baru di situ saya akan tindak lanjut dan saya kasih pendekatan di lobi ya, sehingga peserta tersebut bersedia untuk mengeluarkan diri sebagai peserta PKH. Itu jadi nggak diem aja pendamping PKH juga gitu ya. Kalaupun misalkan kok masih tetap aja nih, ya prosesnya nggak semudah itu loh, nggak sakicep istilahnya ya, nggak gitu gak langsung tring langsung langsung keluar dari peserta PKH kan, nggak gitu, prosesnya lumayan lama. Bahkan dalam hal bantuan ini nggak langsung stop begitu aja. Ada yang mengatakan selama selama sudah di stop di PKH itu biasanya tahap selanjutnya tuh masih dapet, tapi tahap selanjutnya lagi itu pasti udah nggak ada, dan tentu nanti akan membuat surat pernyataan bahwa mengundurkan diri dari kepesertaan PKH gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah yang dapat PKH ini enak banget ya, PKH dapat sembako juga bisa gitu ya, dapat beras juga bisa. Kenapa? Ya bisa gitu ya, bahkan harus, karena peserta PKH itu kan dituntut untuk segera gitu ya, untuk sesegera mungkin langsung sejahtera gitu ya, untuk cepat sejahtera. Jadi untuk cepat sejahtera otomatis harus banyak sumber gitu ya, sumber pemasukan sehingga bisa langsung keluar dari PKH gitu. Itu justru sengaja sebetulnya, bukannya kok ini enak banget sih, kok ini enggak sih gitu. Nah, terkait dalam hal itu sekarang Kementerian Sosial sudah memberikan kemudahan mengakses gitu ya bagi masyarakat yang misalkan ini mau mengajukan nih buat ada tetangga misalkan yang dirasa kurang mampu, ada tata caranya ya, dan itu bisa dikomunikasikan ke pihak desa. Nah, untuk untuk pendataan warga yang kurang mampu itu biasanya ke desa dulu gitu ya, dari desa naik ke kabupaten, dari kabupaten ntar juga sampai ke pusat. Nah, dari pusat kalau sudah terdata insya Allah akan masuk data kemiskinan dan akan mendapatkan bantuan gitu ya. Terus kalaupun misalkan ada yang merasa tidak menerima nih, ada tetangga yang udah kelihatan kaya banget, udah punya mobil, udah punya motor, masih dapat bantuan. Nah, itu ada websitenya untuk mengajukan sanggahan bahwa penerima PKH tersebut itu gitu ya tidak layak mendapatkan PKH. Biasanya mencantumkan nik dan nama. Itu insya Allah bisa diproses, asalkan jangan ngasal juga ya, harus disertakan seperti dokumentasi seperti foto gitu ya, foto usahanya atau foto rumahnya begitu ya. Begitupun ya PKH juga pendampingnya ya sama lah gitu, memonitor keadaan di lapangan seperti apa ya gitu. Terus pendamping sosial ini gitu ya, atau saya tugasnya ngapain aja? Ada beberapa tugas guys. Yang pertama tentu pendataan yang dilakukan secara terus-menerus. Waduh gitu ya. Pendataan karena gini ya,
Karena setiap tahun itu pasti ada perubahan data. Seperti contohnya yang paling umum adalah anak sekolah. Misalkan dari SD udah selesai nih mau ke SMP. Nah, itu kan harus diupdate. Nah, itu setiap tahun harus ada pendataan. Begitupun yang ibu hamil. Ibu hamil kan itu tidak ditentukan gitu ya waktunya kapan akan melahirkan gitu. Begitupun pada saat hamilnya kan tidak direncanakan juga gitu ya, tidak dipastikan juga kapannya. Nah, itu didata terus oleh pendamping ke lapangan, dilihat situasinya seperti apa, mengumpulkan berkas-berkas KTP, KK, persyaratan gitu ya, persyaratan kalau si anak ini benar nih sekolah atau benar nih lulus, ada ijazahnya, itu di rekap oleh pendamping. Begitupun anak yang baru lahir dibuatkan akte dan bikin kakak baru. Nah, itu diupdate oleh pendamping. Yang pertama itu pendataan, yang kedua adalah verifikasi ke lapangan, mengecek gitu ya keadaan sosial ekonominya gitu ya, mengecek ini keluarganya ada enggak ya gitu ya, karena kan pendamping datanya berdasarkan data dari pusat, tidak ada langsung tersendiri gitu ya. Pendamping misalkan mendata ini siapa aja nih yang layak masuk PKH, enggak. PKH itu hanya mengolah data yang sudah ada dari pusatnya gitu ya. Terus selanjutnya adalah memberikan sosialisasi penyuluhan P2K2 atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga yang tadi saya jelaskan sekilas ya, bahwa pendamping memberikan penyuluhan terkait pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Dan itu pertemuannya 1 bulan 1 kali untuk ibu-ibu. Nah, untuk anggota PKH tersendiri itu rata-rata setiap pendamping memegang 300 keluarga gitu, atau dalam artian idealnya satu desa lah ya, satu desa 300 keluarga. Nah, apakah mungkin pertemuan langsung 300 orang? Ya enggak lah, jadi dibagi kelompok. Biasanya saya membagi satu kelompok itu 15 orang sampai 30 orang. Saya sendiri saat ini memegang 12 kelompok. Nah, dibagi tuh, misalkan dalam 1 bulan itu pasti ada 12 kali pertemuan dengan kelompok itu gitu ya, dengan tema yang berbeda-beda gitu. Dan untuk penyuluhan ini enggak asal nyampein penyuluhan aja gitu ya, apalagi berdasarkan sepengetahuan pendamping, ya enggak, tapi ada ada standarnya gitu, ada SOP-nya lah gitu, ada modulnya, dan kita tentu ada pendidikan dulu ya, ada diklat dulu gitu, bagaimana cara penyampaian penyuluhan itu gitu, dan ada modulnya, jadi enggak ngarang-ngarang gitu ya. Nah, itu yang ke berapa ya? Saya lupa. Oke, pokoknya itu. Terus selanjutnya yang dilaksanakan oleh pendamping PKH itu mendamping masyarakat pada saat pencairan bantuan, karena nggak semua masyarakat tuh bisa mengakses layanan pencairan uang itu gitu. Jadi misalkan pendamping mengantar ke ATM gitu ya, caranya bagaimana gitu, atau misalkan pada saat pertemuan saya kasih tahu dulu, jadi pada saat pencairan masyarakat udah pada mandiri tuh berangkat ke ATM sendiri atau ke agen sendiri begitu gitu ya. Karena untuk kartu ATM yang dikasih dari pemerintah itu dipegang oleh masing-masing. Pendamping hanya memastikan saja bahwa kartu ATM-nya dipegang oleh masing-masing. Ya, gitu. Mungkin itu saja secara sederhananya ya. Begitupun tugas-tugas yang lain itu pasti banyak, seperti pendataan pemadanan data dengan Disdukcapil. Waduh, itu bener-bener luar biasa ya, karena data dari Disdukcapil itu nggak semua langsung sinkron, ada beberapa yang belum sinkron, dan itu kasihan kalau misalkan nggak sinkron kan bantuannya nggak bisa dicairkan gitu ya. Begitupun ada program baru seperti pelabelan rumah ya, pelabelan rumah, jadi rumah-rumah peserta PKH itu dilabeli sebagai
peserta PKH gitu ya. Ini sebagai sentilan juga sih bagi masyarakat yang udah mampu, udah rumahnya kelihatan bagus kan, kenapa enggak gitu ya dikasih label gitu. Siapa tahu kan jadi malu tersendiri gitu karena rumah bagus tuh dilabelin PKH. Siapa tahu jadi ada motivasi untuk mengundurkan diri sebagai anggota PKH. Karena kalau misalkan dipaksakan juga dikeluarkan oleh pendamping, itu masalahnya gak sesimpel itu gitu ya. Karena yang namanya masyarakat kan kita tidak tahu gitu perilakunya akan seperti apa. Jadi kita harus hati-hati gitu ya, apalagi sampai adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Aduh, semoga dijauhkan ya. Dan program ini juga terus berkelanjutan mudah-mudahan ya, karena ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat yang kurang mampu. Aduh, lumayan juga ya, apalagi jadi YouTuber asli yang harus proses ngedit, terus dengan cara bicara yang udah pada jago-jago. Saya tuh ya masih tingkatan dasar banget, tapi gak apa-apa lah, belajar itu kan gak mesti langsung plek perfect gitu ya, perfect like what ya. Tapi ya belajar itu gak ada salahnya kan gitu, dicoba. Dan jangan takut salah, karena keberhasilan itu juga kan bisa berangkat dari kegagalan. Waduh, mendadak jadi motivator ini ya, mendadak sok bijak kayak gini. Ini takutnya pada ngantuk ya yang dengerin. Saya sendiri juga ngantuk ya ini. Jadi di hari libur ini saya akan mengumpulkan energi lagi, sehingga pada saat nemu hari Senin saya akan semangat lagi untuk bekerja di PKH. Terus semangat bagi para pendamping yang lainnya ya, khusus bagi angkatan tahun 2020. Semangat ya, semoga dalam waktu dekat kita ada diklat lagi ya gitu, diklat secara langsung, kita bisa ketemu dan berdiskusi secara live langsung juga gitu ya, nginep di hotel. Aduh, itu sangat hal yang ingin saya lakukan gitu, untuk bisa jadi lebih semangat aja gitu dibandingkan dengan daring. Aduh, sangat melelahkan sekali. Sabar ya buat kita semua. Mungkin itu saja. Udah garing banget. Makasih banget atas perhatiannya. Mohon maaf atas kegabutan ini. Mungkin buat teman-teman yang mentengin sampai akhir, waduh, bisa banget ya bertahan sampai akhir ya untuk menyaksikan video ini. Semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.